Selamat pagi ke Ngopi Redaksi. Hari ini bersama saya Ginting, kita akan mencoba diskusi dengan PT Pos Jayapura yang membawahi Papua dan Papua Barat. Hari ini kita sudah kedatangan tamu dengan panggilnya Bapak atau Mas ini? Ya, saya enaknya aja jadi Mas. Dengan Bapak Arya Febrianto. Selamat pagi Pak Pagi, Febri. Mas Ginting. Pak Febri, langsung aja mungkin saya mau nanya nih, sekarang itu dulu kan PT Pos ini kita identik dengan hanya kirim surat. Iya. Dengan era yang sekarang mungkin secara umum, sekarang itu tugas PT Pos itu apa saja sih? Baik Mas Ginting, jadi PT Pos sekarang ini bukan hanya kirim-kirim surat ya. Kalau dulu kirim surat, wesel, kalau sekarang kita juga bergerak di bidang jasa keuangan juga, termasuk pengiriman-pengiriman untuk surat masih ya. Iya, betul. Cuma kalau untuk surat-surat sekarang kita udah lebih ke korporasi. Sekarang lebih banyaknya parcel atau paket ya. Iya, betul. Kiriman-kiriman yang online shop dan segala betul. macam ya. Sekarang kita sistemnya jemput bola, jadi kita nggak menunggu. Kita sudah siapkan tim yang akan melakukan penjemputan kiriman-kiriman dari para pengirim. Nah, itu juga kita siapkan dengan aplikasi namanya Pos Aja. Jadi sekarang orang mau ngirim paket cukup menggunakan aplikasi, nanti petugas kita yang datang ke rumahnya. Jadi untuk paket ya. Iya. Saya lihat sekarang kan bisa ngirim uang, bayar tagihan-tagihan asuransi, kredit ya. Ya. Itu bisa lewat aplikasi Pos Nah, Aja. itu tadi kalau untuk yang pengiriman aplikasinya namanya Pos Aja. Kalau yang untuk jasa keuangan ada yang namanya aplikasi Postpay Mobile. Nah, jadi situ untuk pembayaran tagihan-tagihan, terus kemudian pengiriman uang. Jadi kalau zaman dulu masih menggunakan wesel, sekarang wesel sudah bisa juga menggunakan Postpay Mobile. Oh iya. Jadi sekarang kita mengikuti perkembangan ya, kita harus semuanya menggunakan digital untuk bertransaksi juga. Mas, ya sekarang itu dapat tugas itu apa, tugas tambahan BLT itu? Tugas tambahan ya. BLT ya? Betul, jadi kita PT Pos Indonesia dipercaya kembali oleh pemerintah Indonesia, Republik Indonesia, dalam hal ini Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk menugaskan kami untuk menyalurkan kembali bantuan sosial sembako dan ditambah penebalan program sembako yang di tahap yang sekarang. Atau bisa disebut juga BLT minyak goreng ya. Iya, betul. Oh. Jadi kalau secara keseluruhan di nasional itu kita ditugaskan 20,6 juta KPM seluruh Indonesia dan sudah berjalan pada saat setelah di launching Pak Jokowi di Provinsi Jambi waktu itu di tanggal 7 kalau nggak salah ya. Nah, untuk di Papua dan Papua Barat sendiri tersebar di 42 kabupaten, 42 kabupaten kota ya. Itu jumlahnya kurang lebih 384.000 tersebar di 42 kabupaten tersebut, gitu Mas Ginting. Itu BLT untuk minyak goreng tadi? Ya, jadi bantuan sosial yang sekarang itu digabung. Jadi bantuan program sembakonya dapat, BLT minyak gorengnya juga dapat. Oh, jadi untuk bantuan program sembakonya saat ini mereka akan mendapatkan 3 tahap sekaligus yang masing-masing per bulannya 200.000. Jadi totalnya 600.000 untuk yang bantuan program sembako. Kalau untuk yang BLT minyak goreng itu juga 3 bulan sekaligus. Masing-masing 100.000, jadi totalnya 300.000. Nah, penyerahannya sekaligus nih. Oh, jadi sekaligus dua program itu, baik yang bantuan program sembako dan BLT minyak goreng. Jadi total yang menerima itu satu orangnya 900.000 dari sekalian. Nah, ini yang ditargetkan dari Dirut kami sebisa mungkin seminggu sebelum Hari Raya Idul Fitri sudah tersalurkan semua. Nah, ini mungkin tugas kita lah untuk menyampaikan amanah itu ke seluruh masyarakat penerima. Untuk di Papua dan Papua Barat tadi ada berapa, Mas? Gimana? Jumlah penerima BLT? Jumlah totalnya 384 ribu lah. 384 ribu. Itu di seluruh kabupaten ada? Di seluruh kabupaten, 42 kabupaten yang di Papua dan Papua Barat. Penyerahannya secara cash atau lewat rekening masing-masing? Nah, memang kalau untuk penyerahan bantuan program sembako dari yang tahap 1, terus kemudian ini kan yang tahap kedua, itu semuanya menggunakan pola tunai. Penyerahan tunai kepada KPM. Jadi nanti modelnya kita menyerahkannya di titik-titik tertentu yang disepakati oleh Pemda dan
Pemkab setempat. Kemudian kita menyerahkan secara tunai itu sebelumnya diverifikasi dulu datanya, terus kemudian dicek dengan syarat-syarat yang diberlakukan di kami. Nanti kalau misalkan sudah cocok penerimanya, nanti kita akan bayarkan menggunakan aplikasi yang sudah kita siapkan. Jadi nanti menggunakan aplikasi itu bisa real time realisasinya, terus kemudian pelaporan kami ke pihak-pihak terkait yang membutuhkan pelaporan itu real time. Pas tantangannya ini kita tahu daerah Papua kan geografisnya nih, tantangannya itu daerah pegunungan lah. Kalau pesisir kan masih terbilang gampang ya, karena memang bisa dijangkau dengan jalur darat atau laut. Sementara di pegunungan ini, Mas, tantangannya gimana? Artinya gini, di kami memang di 42 kabupaten nggak semuanya bisa dibilang mudah gitu ya, dibandingkan dengan teman-teman kita yang menyalurkan di Pulau Jawa dan mungkin di pulau-pulau lain ya, mungkin Papua ini khusus ya, dengan geografis yang tadi Mas Ginting bilang, ada yang di pegunungan, ada yang harus melewati sungai, ada yang harus melewati menyeberangi laut lagi. Perjalanan darat yang ditempuhnya cukup jauh. Nah, pastinya nanti kita berkoordinasi dengan Pemkab setempat ya, baik dengan Pemkab setempat, terus kemudian dengan pihak keamanan, Polri dan TNI serta tokoh adat. Nah, itu saya yakin teman-teman di lapangan bisa lah merealisasikan, karena pengalaman kami di tahap 1 kita bisa merealisasikan 97,97% lah, 97% di tahap 1. Jadi kami yakin target yang diemban kami di tahap kedua ini bisa ya minimal bisa 97% lah. Mas, itu kalau daerah pegunungan uangnya itu dibawa cash ke daerah pegunungan sana? Ya tentu nanti dengan pola-pola tertentu lah. Beda-beda karena di setiap kabupaten kan punya karakteristik dan geografis yang berbeda-beda ya. Ya kita menggunakan moda angkutan yang adalah yang bisa kita pergunakan supaya dana ini bisa tersalurkan lah ke masyarakat yang ada di sana. Tapi sejauh ini bisa diatasi? Alhamdulillah sejauh ini tahap 1 kita bisa 97%. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Mungkin di awal-awal ini karena mungkin kita kan hari raya besar ya keagamaan untuk umat Nasrani, Jumat Agung dan Hari Paskah kedua ini agak agak menurun jumlah transaksinya. Jadi di puncak-puncaknya itu kemarin kita untuk yang kota Jayapura itu satu hari bisa untuk dari 2.000 transaksi. Nah pada saat udah hari libur, walaupun kita tetap buka layanan untuk penyaluran penyaluran bantuan ini ke masyarakat, kita sudah umumkan di radio dan di media sosial kami. Mungkin karena hari raya ya, hari raya di sini mayoritas merayakan, jadi jumlah transaksinya cukup menurun. Tapi kita tetap melayani lah ke masyarakat supaya hari-hari biasa sampai hari Minggu pun kita buka untuk pelayanan. Termasuk pelayanan kami kan tetap buka. Jadi untuk pelayanan bantuan sosial pun kita buka untuk masyarakat yang membutuhkan. Mas, saya tarik ke belakang sedikit soal pendataan penerimaan ini. Biasanya kan banyak masyarakat yang belum tahu kenapa yang itu terima, yang ini enggak. Itu datanya sebenarnya kantor pos itu dapat dari mana sih? Nah, ini memang paling banyak ya pertanyaan untuk masyarakat yang datang ke kantor, datang ke kami menanyakan terkait data ya. Tapi kalau terkait data, sekali lagi karena kami sebagai penyalur, tentunya tanggung jawab kami hanya menyalurkan. Jadi terkait pendataan, tentunya ada pihak yang lebih berwenang lah untuk menjelaskan gitu ya. Tapi kami mendapatkan datanya kan dari Kementerian Sosial ya. Kementerian Sosial menyerahkan ke kantor pos pusat, diolah oleh Satgas pusatnya juga. Setelah Satgas pusat menerima datanya dari Kementerian Sosial, baru di-drop ke kami. Nah ini yang mungkin jadi banyak pertanyaan bahwa kalau kantor pos yang menyerahkan, kantor pos juga harus bisa menjelaskan. Yang disalahkan pun sering kantor pos. Kebanyakan seperti itu, tapi ya kita menjelaskanlah dengan baik kepada warga, kepada masyarakat yang tidak mendapatkan, ya kita jelaskanlah dengan baik. Karena memang orang taunya kalau diterimanya di kantor pos, harusnya kantor pos yang bisa menjelaskan. Nah ini yang kadang-kadang teman-teman di lapangan harus menjelaskan dengan pelan-pelan lah. Iya betul, karena sering kita ketemui kan, terutama di daerah pedalaman atau pegunungan saya, beberapa kali saya pernah tugas sana yang disalahkan itu ketika pas pembagian itu. Gitu. Itu yang menjadi kendala menurut saya, sering kali mereka tidak paham bahwa
sebenarnya kantor pos ini hanya menyalurkan saja. Menyalurkan. Ya, ibarat kami mendapat penugasan pengiriman paket. Iya, yang paket harus diserahkan, yang gitu mengirimkan 20 kepada 20 orang. 20 orang, ya. Tapi kalau misalkan ada orang yang menanyakan kan Kenapa saya nggak dapat? Gitu, ya. Itu yang ibaratnya sering seperti itulah. Ibaratnya Ya. seperti itu, kita hanya menyalurkan aja. Jadi dijelaskan pelan-pelan lagi lah Ya, ya. ya memang harus berulang-ulang lah, karena memang banyak masyarakat yang tanya ya. Tapi kalau menurut saya sih data untuk program sembako ini cukup baik lah. Artinya nggak sebanyak yang dulu-dulu ya, banyak pertanyaan. Karena ini kan informasi yang saya terima sebelumnya disalurkannya oleh Himbara ya. Dan tentunya data itu sudah di cross check berkali-kali oleh Kementerian Sosial, dan mungkin ini sudah melewati beberapa langkah verifikasi di tingkat pusat lah. Mas, verifikasi penyalurannya itu apakah setiap nama yang tercantum itu yang boleh mengambil atau boleh diwakilkan? Jadi persyaratan kita untuk KPM yang akan mengambil bantuan tentunya menggunakan identitas yang berlaku ya, KTP asli. Jadi kalau misalkan KPM yang bersangkutan yang ambil cukup menggunakan KTP asli tanpa ada persyaratan lain selain KTP asli dan undangan ya. Dan dia masuk dalam daftar, karena kalau nggak masuk ke dalam daftar walaupun sudah menunjukkan KTP asli tentunya tidak bisa diserahkan. Nah, apabila KPM atau keluarga penerima manfaat yang masuk dalam daftar itu tidak bisa hadir atau berhalangan, bisa diwakilkan oleh anggota keluarga yang masih dalam satu kartu keluarga. Nah, ini kita juga sudah sampaikan dan sudah juga tercantum di dalam undangan untuk membawa kartu keluarga asli dan KTP asli yang penerimanya. Gitu. Mas, sejauh ini data terakhir sudah berapa jumlah uangnya yang sudah di tahun 2022 ini yang sudah tersalurkan? Kalau total ya tahap 1 itu tahap 1 97% kita menyalurkan sekitar 420.000 KPM, itu dikalikan 600.000 aja. Jadi sekitar berapa ya? 4 kali 6. Ya dikalikan saja. 420.000 itu 97%-nya dikalikan 600.000 karena yang tahap 1 kita hanya menyalurkan bantuan program sembako. Itu per tahap 3 bulan? Iya, jadi yang tahap kedua bulan. ini tahap 1 3 bulan, Januari, Februari, Maret. Tahap kedua April, Mei, Juni. April ini tahap kedua sudah dijalankan? Yang sedang berjalan saat ini. Padahal belum sampai 3 bulan. Biasanya penyalurannya di awal bulan, kan per 3 bulan. Ya. Di awalnya itu memang di akhir. Kalau tahap 1 kita mulai Februari. Ya, jadi yang Maret dibayar di muka lah ceritanya gitu ya. Jadi kalau yang sekarang mungkin karena pertimbangan hari raya, terus kemudian kebutuhan masyarakat akan bantuan minyak goreng tadi kan. Mungkin pemerintah punya pemikiran untuk dipercepat April, jadi nanti untuk kebutuhan April, Mei, dan Juni. Jadi disalurkan terlebih dahulu gitu ya. Jadi 3 bulan. Biasanya memang seperti itu, untuk sekaligus 3 bulan. Mas, di seluruh Papua Barat ada berapa kantor cabang? Kalau kami kantor cabang utama itu membawahi 6 kantor cabang. 2 di Papua Barat, itu di Manokwari dan Sorong. Kemudian 4 di Papua di bawah kami itu di Biak, Merauke, Biak, Merauke, Timika, dan Nabire. Wamena nggak ada? Kalau Wamena itu masuknya kantor cabang pembantu. Jadi di bawahnya kantor cabang itu nanti ada lagi kantor cabang pembantu yang kalau yang di Wamena di bawah cabang pembantu Jayapura. Kami di Jayapura. Langsung Mas, dengan pertambahannya tugas kantor pos, apakah tidak menambah pekerjaan yang begitu? Ya, jadi memang penambahan tugas ini pasti juga membuat overload pekerjaan kami ya. Tentunya sekali lagi kami bekerja sama dengan pihak-pihak lain ya. Artinya tidak semuanya menggunakan sumber daya yang kita miliki, kita juga menggunakan pihak lain supaya bisa membantu kami untuk mempercepat realisasi penyaluran kepada masyarakat. Yang saya sampaikan, kita kerjasama dengan Pemkab, dengan Pemda, dengan pihak distrik, dengan kelurahan, dengan para pendamping dari dinas sosial. Terus kemudian kita juga kerjasama dengan beberapa mahasiswa yang bisa membantu kita dalam penyaluran. Artinya di kota Jayapura aja sendiri kita bisa menyalurkan langsung ke 8 titik di satu hari. Itu tadi yang puncak-puncaknya 2.000 transaksi per hari itu. Tentunya
kerjasama dengan beberapa pihak lah. Iya. Mungkin kita Banyak sekali sendirian. saya lihat, termasuk di Kodim ya ada. Kalau di Kodim itu beda penyalurannya, ya? itu bantuan UMKM ya kalau Oh, nggak salah, iya, yang Pak. memang ditugaskan kepada Polri dan TNI. Polri dan Nah, biasanya juga kita kerjasama dengan Kodim untuk penyaluran titik penyaluran. Cuman karena Oh, iya. saat ini bersamaan dengan Iya. itu bersama dengan bantuan UMKM tadi, akhirnya titik pembayaran di Kodim kita tidak gunakan. Biasanya juga kita di sana juga. Mas, mungkin ini yang paling sulit di daerah mana yang disalurkan? Ya, kalau sulit ya tentunya yang di daerah pegunungan ya, artinya sulit secara geografis. Geografis ya, secara betul. geografis. Terus kemudian untuk kita berkoordinasi dengan Pemda setempat kan jaringan di Iya, betul, sana susah. nggak selancar kita yang di kota ya. Tapi walaupun kendala-kendala itu tetap kita bisa salurkan lah. Tapi mungkin membutuhkan waktu yang Membutuhkan waktu. tidak sama dengan di kota. Kalau di kota bisa buka tiap hari, saya lihat kalau di daerah pegunungan itu dijanjikan dulu gitu ya, Ya, waktunya. kita Saya janjian lihat- dulu, Janjian janjian dulu. dulu. Hari apa Artinya nih bisa di undang masyarakat datang gitu ya. Betul, di titik-titik komunitas tertentu Iya, nanti saya lihat gitu ya. pihak Pemda. Pemda dan PT Pos janjian, Iya, nanti janjian. Masyarakat pihak diundang. Pemkab setempat atau Pemda setempat menyampaikan ke masyarakat kapan nih Kapan bisa kira-kira datang. datang, terus kemudian kita janjian di satu Ya, tempat. kita biasanya salurkan. pas ada hari-hari tertentu gitu ya, ada Betul. acara baru sekalian saya lihat gitu di kalau daerah pegunungan gitu ya, Mas ya. Betul. Mas, mungkin terakhir apa nih harapan kepada masyarakat kita terkait BLT ini dari kantor pos? Baik, Mas Ginting. Jadi mudah-mudahan masyarakat bisa terbantu dari bantuan sosial ini dan bisa membeli kebutuhan pangan yang memang diperuntukkan untuk itu, kebutuhan pangan atau sembako ya. Mudah-mudahan bisa terbantu lah masyarakat menjelang hari raya ini. Kemudian bagi masyarakat di perkotaan yang atau beberapa wilayah yang belum mengambil, tentunya bisa langsung datang ke kantor pos untuk mencari informasi apakah masyarakat tersebut mendapatkan atau tidak. Tapi kita juga membuka di media sosial kami, kita juga melampirkan data-data masyarakat yang belum terima. Jadi mudah-mudahan harapan kami nanti kita bisa saling support untuk merealisasikan penyaluran bansos ini bisa lebih cepat agar target kita seminggu sebelum hari raya ini bisa tersalurkan lah. Baik, Cepos TV, demikianlah ngopi bar redaksi di kantor pos Jayapura. Itu tadi pesan-pesan dan bagaimana penyaluran BLT di tahun 2022. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih.